Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang tugas besar manajemen proyek, yaitu membuat proyek charter, jadwal proyek, sumber daya, dan biaya. Proyek menggunakan Microsoft Project dengan sistem Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, judul dari proyek kita yaitu SIPANEL atau Sistem Informasi Pasar Nelayan. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama, Arif Ardiansyah, NIM 202057019. Yang kedua, Risma Devi Nikmatus Salihah, 202057024. Dan yang terakhir, Zaneti Maulana, NIM 202057027. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pasar ikan adalah pasar yang digunakan untuk memasarkan ikan dan produk ikan. Selain ikan, organisme akuatik dan boga bahari lainnya juga dijual seperti cumi dan udang. Pasar ikan dapat ditunjukkan untuk menjual ikan secara grosir kepada pedagang ikan lain atau secara eceran kepada konsumen. Pasar ikan juga menjual aneka jajanan yang terbuat dari hasil laut, dan restoran serta warung makan yang khusus menyajikan masakan ikan juga berdiri di dekat pasar ikan. Nah, kawasan perairan yang luas dan kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah ternyata belum 100% dioptimalkan oleh nelayan di Indonesia. Berbagai problematika terus melingkari kehidupan nelayan di negara ini. Salah satu ada pada bidang pemasaran, di mana nelayan masih kurang akses untuk mengetahui harga pasar hasil tangkapan yang dapat menyebabkan fluktuasi harga. Kemudian masih munculnya tengkulak dalam jalur distribusi dan kurangnya dukungan untuk mengembangkan pemasaran elektronik. Oleh karena itu dibutuhkan platform yang menyajikan pasar online dan TPI atau tempat pelelangan ikan online. Untuk memperluas pasar agar memudahkan dalam mencari pelanggan, serta memberikan rekomendasi untuk informasi tentang produk ikan berdasarkan musim dan hasil tangkapan nelayan. Nah, pada latar belakang di atas, untuk itu dibutuhkan manajemen proyek yang meliputi jadwal proyek, sumber daya, dan biaya agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan selesai pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan dibahas dalam laporan besar ini. Nah, adapun tujuannya, yang pertama mampu menguasai dan menentukan manajemen proyek yang meliputi jadwal proyek, sumber daya, biaya, agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, mampu membuat aktivitas proyek, alur aktivitas AOA Gancat. Nah, kemudian ruang lingkup proyek. Spesifikasi aplikasi SIPANEL atau Sistem Informasi Pasar Nelayan dirancang untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan nelayan dalam mendapatkan informasi mengenai pasar ikan yang terdapat di Indonesia. Sistem SIPANEL atau Sistem Informasi Pasar Nelayan berbasis web sehingga ramah dan bisa diakses di mana saja. Nah, yang ketiga, nelayan selalu mendapatkan informasi harga jual ikan yang up-to-date berdasarkan pasar lokal maupun global. Yang terakhir, menyelaraskan sistem sesuai perkembangan zaman. Nah, desain sistem aplikasi SIPANEL ini yang pertama, menggunakan teknologi client server. Yang kedua, database terpusat. Yang ketiga, spesifikasi function system. Yang keempat, fitur utama sistem SIPANEL. Nah, langsung saja ke bab 2, yaitu deskripsi produk yang akan disampaikan oleh Arif. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya ini adalah deskripsi dari proyek produk. Nah, untuk gambaran umumnya, si panel atau sistem informasi pasar nelayan ini merupakan sistem pengolahan data yang memudahkan para nelayan dalam memberikan informasi dan memantau mengenai pasar ikan dan juga harga ikan di seluruh Indonesia, sehingga menjadi patokan para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikannya. Nah, untuk metode yang digunakan, itu yang pertama ada wawancara rincian dengan hasil kebutuhan sistem, analisis dengan hasil SRS atau Software Requirement Specification, perancangan dengan hasil blueprint, kode dengan hasil program, testing,
installing dan closing. Untuk kebutuhan proyeknya, yang pertama ada server, peralatan jaringan, dan juga komputer untuk web development and programming. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari si panel ini, yang pertama itu kelebihannya sistem mampu digunakan untuk banyak pengguna, sehingga tidak terbatas dengan fitur yang lengkap dan sama rata di seluruh Indonesia. Nah, sistem juga menampilkan lokasi pasar ikan di seluruh Indonesia yang terhubung melalui GPS, memiliki tampilan yang user-friendly, juga beroperasi selama 24 jam. Namun untuk kekurangannya, dikhususkan untuk menampilkan pasar hasil laut lokal di Indonesia, juga dalam pengoperasiannya ini membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, untuk selanjutnya ini adalah aktivitas proyek. Yang pertama, deskripsi aktivitas proyeknya. Jadwal pelaksanaan proyeknya dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, analisa desain sistem selama 17 hari kerja meliputi melakukan survei, pembuatan desain aplikasi, juga memilih supplier. Untuk programming, membutuhkan waktu 5 hari kerja dengan meliputi perancangan programming aplikasi, mengetes program aplikasi, dan selanjutnya testing atau implementasi, membutuhkan waktu 8 hari kerja dengan meliputi instalasi program, uji coba aplikasi, juga evaluasi produk. Dan pada akhirnya adalah pembuatan laporan selama 4 hari kerja. Nah, kegiatan di atas itu berlangsung secara paralel, tidak sekuensial, sehingga diharapkan pekerja dapat terselesaikan seluruhnya dalam kurun waktu 30 hari kerja. Nah, untuk kebutuhan sumber daya ini, yang pertama dibutuhkan project manager dengan kualifikasi minimal S2 administrasi bisnis atau sistem informasi dengan S1 dengan pengalaman di bidang proyek sistem informasi minimal 40 tahun. 1 orang. Ada business analyst yang minimal S1 yang menguasai proses bisnis masing-masing, dibutuhkan 4 orang. Sistem analyst S1 dengan pengalaman pembuatan program minimal 2 tahun mengenai software dan hardware komputer secara umum. Dibutuhkan 4 orang. Programmer dengan kualifikasi S1 pengalaman membuat program minimal 1 tahun, 8 orang. Juga Project Management Officer dengan kualifikasi D3 sederajat dengan memahami seluk-beluk administrasi bisnis dan proyek, 1 orang. Nah, untuk biayanya, yang pertama untuk melakukan survei dibutuhkan biaya 1 juta, yang kedua pembuatan desain aplikasi 4 juta, memilih supplier 3 juta, merancang programming aplikasi 15 juta rupiah, mengetes program aplikasi 5 juta, melakukan instalasi program 7 juta, melakukan uji coba program 5 juta, melakukan pembuatan laporan 2.500.000, juga melakukan evaluasi produk 7.500.000, yang dimana jika ditotal akan sehingga yang dimana jika ditotal akan sejumlah 50 juta rupiah. Nah, untuk tabel aktivitas proyek dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Zanetti Maulana. Silakan. Untuk kode A, aktivitas melakukan survei. Predisesornya pertama, durasi 5 hari, biaya 1 juta, jumlah pekerja 1. Ini kan.
Untuk kode B, aktivitas melakukan pembuatan desain aplikasi predecessor dimulai setelah A selesai. Durasi 7 hari, biaya 4 juta, jumlah pekerja 3. Kode C yaitu aktivitas memilih supplier. Predecesornya dimulai 1 hari sebelum B selesai. Durasi 5 hari, biaya 3 juta, jumlah pekerja 2. Kode D, aktivitas merancang programming aplikasi. Dimulai setelah B selesai. Durasinya 3 hari, biaya 15 juta, jumlah pekerja 3. Kode E, mengetes program aplikasi. Predecessor dimulai setelah C selesai. Durasi 2 hari, biaya 5 juta, jumlah pekerja 2. Kode F, melakukan instalasi program. Dimulai setelah E selesai. Durasi 1 hari, biaya 7 juta, jumlah pekerja 2. Kode G, melakukan uji coba program aplikasi. Dimulai setelah D, F selesai. Durasi hari 2, biaya 5 juta, jumlah pekerja 2. Kode H, melakukan pembuatan laporan. Dimulai setelah G selesai. Durasi 4 hari, biaya 2.500.000, jumlah pekerja 1. Kode I, melakukan evaluasi produk. Dimulai setelah H selesai. Durasi 5 hari, biaya 7.500.000 rupiah. Jumlah pekerja 2. Berikut merupakan alur activity on arrow, aktivitas proyek pembuatan software cPanel. Select time, aktivitas proyek pembuatan software cPanel. Dari select time di atas dapat diketahui bahwa waktu luang dalam proyek tersebut terjadi pada aktivitas D, yaitu aktivitas merancang program aplikasi selama 4 hari. Berikut Gantt chart dari aktivitas proyek pembuatan software cPanel. Total keseluruhan proyek yang dilakukan selama 30 hari. Manajemen sumber daya. Tipe sumber daya dalam proyek software cPanel diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia atau human resource. Mengevaluasi memilih kecakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkembangan sistem. Memilih jumlah persen per proyek, jumlah orang yang diperlukan proyek software ditentukan setelah menentukan estimasi effort pembangunan. Untuk proyek kecil sekitar 6 orang per month adalah standar. 2. Sumber daya software resource. Reusable komponen. Reusable adalah kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Blok-blok tersebut harus dikatalogkan dan standarisasi untuk aplikasi yang mudah. Master budget. Dari tabel berikut, aktivitas A dengan durasi normal 5 hari dipercepat menjadi 3 hari. Dari biaya normal 1 juta dipercepat menjadi 1.200.000 dan menghasilkan crashing 100.000. Biaya aktivitas B dengan durasi normal 7 hari dipercepat menjadi 6 hari dengan biaya normal 4 juta dipercepat menjadi 4.500.000. Crashing-nya adalah 500.000. Aktivitas C dengan durasi normal 5 hari dipercepat menjadi 3 hari, biaya normal 3 juta dipercepat menjadi 3.300.000, crashing-nya 150.000. Aktivitas D, durasi normal 3 hari dipercepat menjadi 2 hari, biaya normal 15 juta dipercepat menjadi 15.500.000, crashing-nya 500.000. Aktivitas E, durasi normal 2 hari dipercepat menjadi 1 hari, biaya normal 5 juta dipercepat menjadi 5.500.000, crashing-nya 500.000. Aktivitas F, durasi normal 1 hari dipercepat tetap 1 hari, normal 7 juta dipercepat menjadi 7.500.000, crashing-nya 500.000. Aktivitas G, durasi normal 2 hari dipercepat menjadi 1 hari, biaya normal 5 juta dipercepat menjadi 5.500.000, crashing 500.000. Aktivitas H, durasi normal 4 hari dipercepat menjadi 3 hari,
Biaya normal 2.500.000 dipercepat menjadi 3 juta. Crashing-nya 500.000. Aktivitas I, durasi normal 5 hari, dipercepat menjadi 4 hari. Biaya normal 7.500.000, dipercepat menjadi 8 juta. Crashing-nya 500.000. Earned Value Analysis, perhitungan plus KUVA. Sebesar biaya 50 juta dianggarkan pada proyek pembuatan software dijadwalkan selama 30 hari. Pada hari ke-19 penyelesaian proyek mencapai 75%. Jumlah biaya yang ideal untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah 35 juta. Aktual cost pada saat tersebut adalah 30 juta. Apapun hasilnya dapat dilihat pada kurva tersebut berikut. Sorry. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Nah, adapun selanjutnya yaitu bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama berisi dengan digunakannya sistem manajemen proyek dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek membuat software cPanel atau sistem informasi pasar nelayan, penjadwalan rencana kerja dan juga dapat membantu dalam melakukan monitoring proyek yang ada. Yang kedua, berdasarkan perincian data, manajemen waktu, dan jadwal yang telah diperhitungkan, dapat disimpulkan bahwa pengerjaan proyek ini bersifat tanpa jeda dan setiap penugasan harus selesai pada waktu yang ditentukan. Yang terakhir, untuk pengoperasian aplikasi cPanel tidak membutuhkan perangkat dengan standar tertentu, melainkan semua perangkat Android, tab, atau PC yang terhubung dengan koneksi internet dapat dengan mudah mengakses dan mencoba berbagai fitur yang tersedia di dalamnya. Nah, saran dalam perancangan dan pembangunan aplikasi, penulis menyadari masih dapat kekurangan pada aplikasi yang dibangun. Maka dari itu, penulis memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi cPanel. Di antaranya yang pertama, memberikan pengenalan dan pelatihan kepada para nelayan dan masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana cara pengoperasian sistem tersebut. Yang kedua, melakukan backup data secara berkala untuk meminimalisasikan kemungkinan hilangnya data-data nelayan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop Bang. Recording. Ora itu stop share sheet. Stop record. Iya. No.